sih, udah ada kayaknya 10 menitan yang lalu. Oh, udah ketemu sama siapa aja di Home TV? Banyak sih, ada cewek, cowok juga. Kayak coba ya. Kakak di Riau kerja? Aku kuliah, Oh, jurusan apa kak? kebidanan. Oh, kebidanan. Nanti berarti saya ini ya, kalau udah lulus oh, saya jadi bidan gitu ya. Iya, iya. Saya bisa bisa bantu orang melahirkan, terus bisa buka praktek gitu. Iya, Kalau praktek itu harus ada ininya nggak sih? Legalitasnya? iya surat izin, STR namanya. STR sama surat izin buka praktik. Oh, itu maksudnya izinnya ke dosennya apa maksudnya gimana kak? Saya tolong jelasin nggak? Aku nggak ngerti kan. Ke negara sih lebih tepatnya. Biasanya tuh ke Kementerian Kesehatan sih lebih tepatnya. Nanti dari kementerian baru turun surat itu. Ya, ke pusat pemerintah sini baru nanti baru keluar biasanya. Biasanya tuh harus ujian dulu. Ujian setelah STR tuh surat tanda registrasi kalau dia tuh udah sah jadi bidan dan bisa buka. Terus ada surat izin buka praktik juga. Itu ada lagi. Itu maksudnya buka praktek sama surat kebidanan sama aja apa beda? Beda STR tuh surat tanda registrasi bahwasannya tuh dia tuh profesi bidan, dia tuh udah berprofesi sebagai bidan gitu. Berarti kakak kalau misalkan lulus dari situ kiranya belum bisa, maksudnya belum bisa buka praktek, kakak bisa kerja di rumah sakit gitu sebagai bidan gitu. Bisa. Yang penting kalau mau kerja di rumah sakit atau di tempat lain tuh ada STR-nya. Oh, kita harus punya STR dulu, baru bisa kerja Iya, sesuai di dengan mana-mana jurusan kita. seperti itu. Mm. Oh, beda lagi dengan kalau Itu kita mau buka praktek gitu. memang sudah peraturan pemerintah. Sekarang udah pulang. Aku lagi nyusun, Kenapa? skripsi. Mantap, semangat ya kak. Skripsi. Berarti bentar lagi sidang dong. Ya nggak sih? Kalau udah Iya, nyusun skripsi iya kan dong. sidang kan? Iya, doain aja. Amin. Semoga ya kita doain. Semoga kakak siapa namanya? Hanovi. Ya Kak Novi dengan skripsinya lancar. Semoga mendapatkan IPK tertinggi di sekolah di Amin. kuliahnya. Amin. Semoga nggak ketemu sama pembimbing yang horor. Alhamdulillah sih pembimbing aku harar. Horor. Tidak, Oh, alhamdulillah. Kau umur berapa kak? 23. Oh 23. Abang abangnya umur berapa? Aku 25. Pasti tinggal di Bandung. Kenapa kok kamu bisa bilang aku tinggal di Bandung? Logatnya. Aku emang tinggal di Jawa Barat tapi bukan di. Tapi orang Sunda. Iya orang Sunda. Kamu bisa bahasa Sunda? Enggak. Minat tinggal di tanah Sunda? Aku campuran sih. Aku kan karena lahir di Medan, jadi Oh, tapi tinggalnya ayah orang tua aku pindah ke Riau gitu. jadi kamu tinggal di Tapi Riau. ibu aku orang Melayu, ayahku orang Jawa. Jadi kamu campuran ya. Iya, aku campuran. Tapi banyak Campur-campur mix. mix. Tapi banyak teman-teman kamu yang orang Sunda banyak. Ada temen aku yang orang Sunda. Nah, menurut pandangan kamu orang Sunda tuh gimana sih orangnya? Kalau untuk temen aku cewek kan. Ada sih yang cowok juga, ada Oh, yang yang cowok cowok. juga ada.
Ada, tapi yang yang cowok nih apa sih, kasihan sih, kayak apa ya namanya, kayak dia uangnya tuh ya aku akuin banyak sih, tapi nggak dipergunakan dengan baik. Kos. Nggak masalah boros aja, entah untuk apa aja itu. Masalah kalau untuk diri dia lebih tepat beli baju atau untuk hobi yang benar-benar kayaknya baik, sebenarnya tidak apa-apa, itu kan uang sendiri. Masalahnya tuh untuk yang lain gitu, yang nggak apa gitu. Judol gitu. Ya, judul iya, cewek iya. Oh, ada cewek. Tapi sih kalau menurut aku sih dari sifatnya sih baik, nggak pernah nyeles di aku ya, tapi nggak tahu ya semua. Ya. Kalau untuk cewek sih lembut juga, lembut sih orangnya. Cara ngomongnya tuh kayak dia pelan-pelan, kalau pelan gitu. Beda sama Medan ya. Kalau Medan kan gas ngegas ngegas ya kan. Iya, Kalau Sunda tuh emang punya ciri khas masing-masing ya. Ciri khasnya. ya kayaknya setiap punya ciri masing-masing nggak sih Iya cara betul. ngomongnya. Tapi kalau menurut aku sih bukan karena aku eh, orang Sunda ya. Tapi kalau menurut aku kayak lebih banyak senyum gak sih kalau orang Sunda? Iya, iya, teman aku. Kayak nggak tahu kena nggak kena, entah ke yang orang yang kena, entah ke yang nggak kena, dia selalu senyum gitu. Pas senyum gitu. Iya, kalau aku lebih suka ceweknya sih, kalau ceweknya sih. Lebih suka ceweknya, kalau cowoknya kurang sih kalau aku. Pacar kakak berarti bukan orang Sunda. Enggak, Mana berarti pacar kamu? orang Minang. Oh, Minang, Padang ya. Ya, Padang. Tapi dia nggak di sini. Kenapa? Kerja. Dia nggak di Indonesia. Enggak, Di mana dia? di Amrik. Emang. Kerja apa pacar kakak di Amerika? Kuli. Kuliah juga kah? Dia di sana kuliah juga. Kuli. Kuli. Iya, Kuli. iya maksudnya tapi kuliah juga nggak dia di luar? Enggak, kuli kapal. Oh, oh mantap dong beli kapal. Tuh. Ya, Eh, LDR. apa yang penting nanti kan pulang ke Indonesia kakak langsung dihalalin. Amin, kalau ada Amin. rezeki. Apa doain aja cowoknya biar semangat kerjanya ya kan? Nanti pulang langsung Iya, bisa dihalal nih. sebenarnya aku main ini cuman cari temen ngobrol aja sih, ngobrol kayak kayak abangnya gitu kan. Jadi sih yang kalau laki-laki lain tadi yang aku jumpa tuh mereka terlalu apa ya, banyak gombal, terus ngobrolnya tuh nyeleneh, entah, maksudnya kayak rasa aku tuh kayak apa ya, dikira aku masih umur 19 gitu, kayak bakalan tertarik atau gimana. Nah sih aku juga sama sih kayak kamu. Aku juga ngobrol gini kan enak kan ya. Jadi kita ngobrol gitu. Ya, mereka tadi kayak minta WA atau gimana, kayak padahal obrolannya tuh nggak nyambung, maksud aku tuh kayak hah gitu. Banyak banget ya, banyak banget cowok-cowok yang modus berarti ya. Iya bener, yang gombalannya tuh berlebihan sampai ke jodoh-jodoh. Aku bilang siapa yang mau berjodoh sama kamu, aku bilang. Terus dia jawab apa? Katanya kita kan nggak ada yang tahu jodoh, katanya. Mana tahu jodoh aku kamu, kata. Terlalu dramatis kan, jadi kayak gitu. Kalau drama ya. Iya kayak Ya, dibilangnya baru lihat nih kayak gini iya. kan, misalnya baru baru nih kan dibilangin gini, ih cantik kali, kayak bidadari turun. Maksud aku kenapa, iya iya, aku bilang iya aku tahu aku cantik makasih, tapi tidak Keren banget. Pede sekali kau.
Tapi itu nggak boleh kayak gitu. Maksudnya tuh kayak nah, dinampak-nampak kan buaya dia gitu loh. Ya, maksudnya dengan dia ngobrol dengan dia bilang kamu cantik yang bikin kamu meleleh gitu. Dikiranya gitu. Enggak Kalau kan. aku ilfil sih sebenarnya. Banyak sih orang-orang tadi juga aku ketemu sama cewek gitu dia bilang itulah banyak. Iya, kayaknya ada juga kan. Jangan skip kak. Aku kira kan temen ngobrol bisa lagi ngobrol. Terus kenapa? Lagi apa kak katanya? Kayak normal awalnya tuh normal. Lagi gabut sih nyari temen ngobrol. Aku bilang kayak gitu kan. Oh kirain temen anu. Langsung aku skip. Nggak jelas tau gak sih. Benci banget. Aku kalau ke situ no comment ya. Karena emang Benci banget. karena emang mungkin banyak ya. Kita tidak Iya di sini banyak. mungkin aplikasi ini tidak bisa memfilter orang-orang yang eh, Iya, kita kita sendiri yang memfilter sih. lebih baik ya apa ketika ada sesuatu yang dirasa tidak tidak ada kejadian Tidak yang tidak ingin diinginkan ya kan lebih baik kita skip men aja sih. ya skip aja. Tapi kadang maksudnya timbal baliknya ke kita sih ke orang-orang yang nyari ngobrol cari teman ngobrol kayak kita nih di skip terus kan kitanya juga kan kadang ngerasa kesel ya. Tapi orang-orang di skip terus. Emang aku sejelek itu aku bilang. Baru aja tadi dipuji ya. Terkadang kita Terus kan beberapa menit kemudian udah berpikir lagi emang kita sejelek itu ya kan? terus aku pikir orang ini dari apa sih gitu. Mungkin apa yang diinginkan oleh orang itu ada di kamu. Mungkin ya. Tinggi aja gitu. Itu abangnya di situ ngekos. Aku tinggal di rumah. Oh, berapa bersaudara? Aku empat 4 bersaudara, anak kedua. Berarti anak pertama udah nikah. ya betul. Pasti disuruh nikah. Sama siapa? Sama orang tua nggak? Iya betul sih. Kenapa ya? Emang seperti itu. Kamu juga disuruh nikah? Enggak sih. Kamu by the way kamu Eh, anak berapa? aku anak pertama. Oh dari berapa bersaudara? 3. Kamu anak pertama dari yang ketiga? Ya, dari 3 anak, aku anak pertama cewek sendiri. Udah ditanya kapan udah? Eh, mama aku sih kayak dibilang, oh, kuliah sambil nikah aja. Ih, males. Kenapa ya? Mungkin patokan orang tua itu standar standar patokan kebahagiaan orang tua tuh kayaknya anaknya nikah gitu ya. Tapi beda. Ayah Kenapa? aku beda. Kamu kenapa? Aku kan gini, sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Aku bilang, ayah, aku lanjut S2 ya. Aku bilang gitu kan. Ya udah, katanya mau di mana? Katanya, ya terserah. Mau sekolah sampai S berapapun terserah. Sekolah kalau mau sekolah silakan katanya. Kamu tapi dibiayain orang tua sekolah. Alhamdulillah ya. Tetap, Aku tuh uh, lebih keren tuh rasa temen aku sih ada yang kuliah sambil kerja. Sumpah itu dia bener-bener gimana sih cara ngatur. Itu kan capek banget, sumpah itu capek. kita mungkin kalau misalkan dengan ketemu dengan orang kayak gitu kita nggak bisa bermain teori ya. Jadi orang-orang kayak gitu tuh biasanya langsung bermain praktek gitu. Jadi dia Iya, harus aku ngerasa harus bisa ngambil ngambil apa? Ngambil keputusan
sepersekian detik gitu, secepat mungkin gitu. Iya, dia memanage waktunya tuh sumpah itu bagus banget sih rasa aku. Pintar memanage waktu. Mungkin karena dia emang basicnya udah pekerja keras kan. Iya, kuliah dia itu aja dia dapat beasiswa. Dia pintar sih dari SD, teman aku tuh dari SD sampai sekarang. Satu jurusan juga by the way. Enggak, dia tuh dulu teman kecil aku sampai Oh, SMP. SMA kami pisah kan. Dia di Medan, aku di sini. Tapi aku tetap salut karena dia tuh tetap mengikuti gaya kekinian dan dia dia juga tetap kerja gigih gitu. Cantik juga. oh. Udah nikah ya? Nikah belum, tapi kayaknya udah ada pacar sih. Orang Sunda pacarnya? Bukan. Dia orang Batak. Oh, enggak pacarnya. Pacarnya kayaknya Batak Kristennya. Kristen ya. Oh, dia Kristen. Hmm. Dia Oh, Cindo, oh Kristen Cindo. Cina. Biasanya dia kalau orang-orang, kalau tahu aku ya, kalau orang-orang Cina tuh emang gila-gila semua sih kalau kerja. Sumpah, orang Batak, orang Cina itu kalau kerja sih bagus sih. The Sama best orang ya. Jawa juga. Itu the best sih. Keren dia. Kerja keras. Tapi tapi kita tidak memungkiri orangnya karena kan setiap orang masing-masing Betul. beda-beda gitu. Betul, betul. Berarti bukan mendiskriminasi bahwasannya suku ini tuh ini kayak gini enggak Betul. gitu. Cuman kebanyakan Iya, kebanyakan seperti itu. Ya, sebenarnya sih ayah aku kurang suka sama pacar aku. apa? Karena di sini tuh orang Minang terkenal pelit, malas kerja. Tapi kan itu pacar kamu kerja. Ya, alhamdulillah tuh aku membuktikan bahwasannya tuh pacar aku tuh nggak pelit, nggak malas kerja, gitu. Dia tuh mau kerja apapun. Oh, itu by the way ya. Kamu pacaran udah berapa? Aku udah 2 tahun. Maksudnya emang sebelum dia berangkat ke Amerika kamu udah pacaran apa? Sebelum kami iya sebelum dia udah naik kapal kedua ini, berarti kapal kedua. Pas pacaran sama aku ya, pas pacaran sama aku maksudnya. Jadi sebelum naik lagi ini, itu tuh dia jumpa sama aku, sama orang tua aku juga kemarin. Oh, udah jumpa orang tua. Ya main-main aja Pasti silaturahmi. kalau udah jumpa orang tua pasti udah ditanya sih, apa. Hmm, enggak, ayah aku tipikal terserah aku mau kapan, tapi kalau memang mau sekolah, Ya, sekolah dulu. ayah kamu nggak tahu Ben- kalau mamah kamu. Kalau mama aku, iya suka iseng. Ya, emang kan aku juga sering ditanya sama mama. Kadang ayah aku tuh marah tahu sama mama aku kayak, kenapa anaknya disuruh cepat-cepat nikah? Ya, begitu. Daripada Katanya yang mau mungkin kan cucu. orang tua berpikiran daripada lama nggak. Aku tuh nggak mau, aku tuh udah bilang sama pacar aku juga, sebenarnya sih dia siap-siap aja, tapi kan sekalian ngumpulin modal, modalnya kan kayak ibaratkan ada tapi nggak belum semua lah gitu kan. Jadi aku bilang ya udah kumpulin aja dulu modal, aku juga selesaikan semuanya, aku bilang kayak gitu sama Ya, dia. kayaknya kalau Karena menurut aku kalau sih nggak tahu ya, tapi ada beberapa orang mungkin emang yang eh, nikah, rumah tangga sambil kuliah gitu, ada mungkin. Tapi kalau menurut kayaknya mau kuliah kuliah dulu deh. ya, dan banyak juga yang udah nikah, itu tuh mereka bilang kayak gini, puaskan masa-masa muda kalian tuh kayak eh ini perempuan yang bilang kayak kita tuh nggak akan sama rasanya kuliah setelah kita nikah sama kuliah sebelum kita nikah tuh bakalan beda walaupun suami tuh dukung semuanya semua finansial apa itu bakalan beda banget rasanya. Kan kalau misal kalau setahu aku sih kan kalau nikah juga kan kita harus hari ke dia, bangun sama dia ya kan. Ya sesuatu yang itu sakral lah aku. aku
Aku enggak sih. Aku kan LDR. Enggak, kalau misalnya nikah, kalau misalnya nikah. Nikah pun aku bakalan LDR. Paling dia tuh dalam setahun tuh di bulan dalam setahun tuh 2 bulan di rumah atau sebulan. Ya kan? Bulan 2 bulan juga kan tiap hari ketemu mukanya gitu kan. Kita tahu tidurnya, kita tahu dia ngerengeknya, ya kan? Iya sih Iyalah, benar-benar. namanya pernikahan kan dua orang disatuin kan. Namanya juga kan pernikahan gitu kan, menyatukan dua orang Iya, dalam satu makanya rumah. aku bilang sama dia, jangan mau cepat nikah tuh gara-gara melihat teman-teman sudah nikah, melihat semua udah punya anak, Betul. semua lihat apalagi kayak lihat orang udah nikah. Jangan karena itu aku bilang. Tapi itu pikirkan apakah kamu sendiri sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan aku udah siap juga. Aku bilang, aku kan sudah mempersiapkan diri juga. Bukan nunda-nunda tuh maksud aku tuh bukan nunda-nunda nanti nggak jadi, bukan. Maksudnya tuh mempersiapkan diri gitu kan. Aku bilang kayak gitu sama dia. Jangan cuman kayak gara-gara mau tinggal serumah nikah gitu. Jangan kayak gitu. Itu mah prinsipnya aneh. Kayaknya kalau buat tinggal serumah nggak usah nikah juga bisa deh kayaknya di Indonesia. Di Indonesia living together kan. Iya kan? Kalau menurut aku ya. Iya, kayak eh Kayak bilang jangan nggak sabaran gitu. Jangan nggak sabaran kalau karena hal untuk itu. masalah nikah buat tinggal Iya, nikah tuh gimana ya? Ibarat kan beda sama pacaran ya. Pacaran ada sih mungkin pacaran living together. Tapi pokoknya katanya sih beda, bakalan beda gitu. Walaupun misalnya ada nih yang udah living together, terus nikah, itu beda. Perilakunya juga bakalan beda. kita Iya. belum pernah merasakan pernikahan itu, jadi hanya cuman bisa membaca dari deskripsi yang ada di dunia ini, hanya bisa menyimpulkan ya, semuanya tergantung Tuhan yang berkehendak. Iya, makanya itu. Aku juga nggak mau tuh kayak jujur aku bilang sama dia, aku nggak mau hidup tuh terlalu pas-pasan karena kita buat kedepannya tuh kita perlu tabungan, kita perlu ini, perlu itu. Aku nggak mau anakku tuh kayak eh, ketika minta sesuatu untuk keperluan dia, memang keperluan ya, bukan untuk foya-foya gitu, enggak sih. Iyalah, maksudnya gini aja, kalau menurut aku sih gini ya, kalau misalnya kayak eh, perempuan tuh, kalau menurut aku ya, perempuan itu dia dijaga sama keluarganya, terutama sama ayahnya gitu ya, sama ibu bapaknya gitu kan. Dijaga makannya gitu kan, dijaga pakaiannya, dijaga jajannya. Nah, ketika diambil sama laki-laki, ternyata diajakin susah, menurut aku nggak fair sih. Iya, aku jujur setelah aku putus dari sebelumnya, sebelum sama dia, setelah aku putus di situ karena umur aku udah juga kayaknya 23 gitu, aku jadi mikir kayak aku nggak mau cari laki-laki itu cuman kayak eh, gak ada usaha, mungkin iya benar, bukannya tidak menghargai, tapi setidaknya ayahku juga bilang jadi laki-laki itu jangan cuman terpaku sama satu kerjaan, satu profesi. Setidaknya gini, misalnya kamu berprofesi sebagai guru. Nah, kamu tuh harus ada usaha atau ada yang lain gitu, misal ternak atau apa. Ah, ya. Itu- iya, itu kata ayah aku. Nggak bisa. Laki-laki tuh nggak bisa, katanya cuma satu pekerjaan. Iya, bener-bener itu nggak bisa sih. Tapi Itu ayah, kalau misal itu ayah. masalah pekerjaan juga, aku kalau misal ini sih nggak terlalu ini ya. Di mana ada, kalau menurut aku ya, di situ kamu punya ya pasti kamu kerja sih, Iya, udah ada yang ngatur. iya. Makanya juga mau kerja. Aku bilang setelah nikah aku mau kerja, tapi kalau kata pacar aku
dia sendiri tidak melarang bekerja, tapi kalau misalnya memang udah capek dan tidak mau bekerja lagi, silahkan resign. Gitu. Berat ya, obrolan masalah rumah tangga tuh berat banget. Berat, sumpah berat. Aku pernah ngobrol deket nih sama cowok. Dia umur 30 tapi belum nikah. Aku tidak mempermasalahkan masalah itu. Masalah dia itu sebenarnya gini. Ternyata dia tuh masih mau bermain-main, masih mau cari kepuasan, masih mau uh, hidup dengan pikiran dia. Nggak tahu itu pikiran apa. Ya itu makanya kan ada tadi kan eh, sempat kita bahas kan, puaskanlah masa mudamu kan. Ya, Ya kalau ya, gini loh, bukan berarti kamu masih muda udah nikah, kamu ini bukan eh, ini loh, kalau misalkan kamu masih muda udah nikah, nah masa muda kamu adalah beda gitu. Soalnya iya. jadi perhatiannya terbagi dua nih. Kalau misalkan dari pandangan aku ya cowok, perhatiannya jadi terbagi dua nih. Itu terbagi dua apa? Kalau kita dulu kita masih bujang gitu kasar masih dia fokusnya cuma sama diri sendiri tuh nggak. Iya benar. Tapi kalau misalkan Eh, udah nikah kan dia fokusnya jadi terbagi dua. Kalau menurut aku. aku nggak ya, aku nggak menyalahkan si laki-laki ini udah umur 30 belum menikah. Aku tahu mungkin di diri dia tuh masih ada pertanyaan, masih ada merasa belum puas dengan pencapaian dia sendiri mungkin Ya kan. mungkin juga dia belum dicintai sama cewek yang benar-benar dicintainya. Iya, dan kemarin aku dapat berita kalau nggak salah, aku nggak suka sih, ibaratkan aku tuh nggak pernah seperti itu pada laki-laki. Dia bilang, jadi temen dia nih pacaran sama temen aku, tuh dia bilang gini, aku tuh udah pernah loh make dia, dan alhamdulillah sekali temennya itu nggak percaya. Aku nggak suka karena dia biasa kan umur tua, pemikiran tuh juga harus lebih luas gitu. Jangan kekanak-kanakan gitu. Dengan asal ngomong ya, dipertimbangkan Iya, omongannya ya. aku nggak suka. Jadi aku bilang sama dia, kok abang ngomong gitu gitu. Kita nggak pernah loh kayak gitu, aku bilang. Kalau menurut aku sih kalau namanya hubungan sih privat. Iya, masalahnya aku memang nggak pernah pacaran sama dia, aku tuh cuma dekat gitu aja. Ya, maksudnya kalau misalkan privasi lah, entah kita Kadang kita mau ke bioskop kayak dan apa kayak sama dia. laki-laki nih kadang dia brengsek se-circle-circle-nya, ada. Tapi ada juga yang kemungkinan dia sendiri nih yang brengsek, temennya mah nggak percaya gitu. Karena temennya juga tahu, dan alhamdulillah memang aku tidak seperti itu sama dia sama sekali. Kalau menurut nggak semua laki-laki. Nggak, ya perempuan ada juga kayak gitu, kayak menutupi perselingkuhan, terus menutupi brengseknya temennya itu Perseling ada. kalau menurut aku sih ya jahatnya perempuan tuh dia saat misalkan satu circle gitu. Hmm. Perselingkuhan dia tuh ditutupin sama satu circle itu udah paling jahat sih menurut aku perempuan. Iya sih bener. Aku punya teman, Jadi terus alasan gitu. Aku mau main sama temennya gitu temen ya aku main sama ini ya sama yang satu nginep di rumah ini ya ternyata dia main sama cowok lain gitu. aku pernah kayak gitu kan, terus aku bilang jangan kayak gitu. Aku kan tidak mau merusak hubungan, terus aku bilang baik-baik sama dia. Aku nggak mau ikut campur, tapi aku udah bilangin sama dia kayak jangan kayak gitu. Nanti kalau kamu pasti bakalan ketahuan, aku bilang. Entah kapan itu tuh bakal ketahuan, aku bilang. Jadi jangan seperti itu. Nanti kamu kalau udah tinggalin dia, kamu sakit hati, playing victim, manipulatif, gitu kan. Terus Kan aku bilang jadi jangan deh. maksud aku kalau misalkan kalau masalah ngomongin masalah brengsek ya nggak mandang gender sih. Iya, benar benar benar. Itu benar sih. Oh kita juga kan maksudnya teman-teman oke lah gini lah jangan jangan ngomongin inilah jangan ngomongin orang lain lah. Teman kita aja gitu kan teman kita sendiri gitu kan pasti kan namanya kayak aku nih aku cowok pasti punya temen cewek kan
Terus kayak kamu cewek pasti punya temen cowok, Kak. Pasti kamu juga punya temen cowok yang brengsek, yang oh iya dia memang brengsek gitu. Ada kan, ada juga gitu. Kalau 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 nggak kayak aku punya temen cewek yang brengsek, oh berpikiran oh dia memang kayak gitu hidupnya gitu kan. Ada juga. Jadi menurut aku kalau ngomongin masalah brengsek nggak pandang gender sih. Iya, itu sih ke orangnya lagi. Iya, Bukan gender, tapi orangnya lagi. iya. Aku jujur aku aja diselingkuhi yang sama yang kemarin tuh. Tapi aku nggak tipikal, mungkin nangis tuh ada sih kayak ibaratkan karena sakit kenapa gitu. Karena aku juga awalnya aku setia sama dia. Maksudnya tuh pas dia ketahuan tuh aku bener-bener kayak aku nggak mau sedih. Masa iya aku nyedihin orang buat kayak gitu ya. Aku lebih milih kayak ya udah nggak usah dipikirin lah. Dan akhirnya aku peduliin dia sih sampai akhirnya berapa kali dia minta balikan nggak ada aku peduliin. Akhirnya dia nikah. Mungkin nikah sama selingkuhannya, tapi aku nggak tahu sih. Aku nggak mau cari tahu soalnya. Kalau menurut aku sih ya masalah ya. Iya, Terus bukan maksudnya kayak misalkan kita udah sama orang lalu udah aja gitu kalau menurut aku tuh nggak perlu entah kita misalkan kita punya pacar juga punya pacar yang baru nih misalkan terus kita ngomongin dia mantannya gini mantannya kayak menurut aku buang-buang waktu nggak sih mendingan daripada ngomongin mantannya mendingan mendingan ngomongin hubungan lu sama gua dah ke depannya gimana gitu nggak sih iya. Tahu nggak sih, daripada eee, harus bahas mantan gitu kalau lucunya lagi nih, ini lucu ya, mantan aku tuh sampai dia tuh playing victim, dia manipulatif, dia bilang, "Kamu tuh udah ada yang lain ya, makanya kamu kayak gini sama." Kesal deh, sumpah aku kesal. Padahal bukti itu udah di depan mata dia banget loh. Kami ketemu dan bukti itu di depan mata nih ditunjukkan, tapi dia tuh nggak kayak nggak sadar gitu. Pura-pura nggak sadar tuh memang nggak sadar nggak tahu lah ya. ya itu sih balik lagi ke diri masing-masing ya. Dari situ aku kayak udahlah nggak usah sama dia buat apa gitu buang-buang waktu kan. Tapi Oke lah. tapi gaya-gayanya sok ngajak nikah. Tapi kamu percaya itu Tidak lah, dulu waktu pas pacaran maksudnya enggak. Aku aja pas pacaran sama dia tuh ragu. ya pacaran di atas keraguan ya. Nah, loh tahu loh ternyata bisa gitu cinta bersatu di atas keraguan gitu. Tapi tuh memang aku awalnya ragu. Sebenarnya aku pengen coba gimana sih pacaran sama dia nih, tuh kan. Jadi akhirnya sebenarnya lebih tepatnya sih kayak ya udah jalanin aja dulu gitu. Lebih Sama yang tepatnya kamu sekarang, kamu mah lebih tepatnya kamu penasaran sama orang yang mungkin ya cuman betul. penasaran ternyata kamu terperangkap deh Tapi kena terperangkap. deh Tapi lubang pernah cinta. tapi terperangkap pun aku nggak sesakit hati itu. Iya maksudnya tapi kan maksudnya kamu dari awalnya kan bukan karena kasih sayang kan jatuh cinta tuh Nah, bukan karena maksudnya bisa dibilang bukan jatuh cinta deh itu mah kayak kita baru kenal terus penasaran aja sih gue penasaran deh dia orangnya gimana ya ya udah deh dia iya, berhubung dia nembak gue ya udah gue terima deh gue penasaran saking penasarannya tuh kami cuman kenal seminggu baru kami jadian. keren. Iya, karena aku gini, aku belum pernah pacaran sama profesi seperti dia. Jadi aku penasaran, gimana sih pacaran sama ini? Kata teman-teman aku nyakitin. Rupanya bener. Lebih baik ikutin kata temen sih. Eh, tapi aku kalau serius aku kan kayak ya udahlah coba aja gitu kan. Coba lah kan. Awal-awalnya kayak sih baik-baik aja. Kalau pertengahan tuh udah mulai kayak ada serbuk-serbuk masalah gitu kan. Ya Akhirnya kalau ya udah ternyata. kalau namanya Tapi pacaran dari mah tidak akan ini sih nggak akan jauh dari masalah sih. tapi dari setelah itu aku tuh nggak mau pacaran dengan profesi seperti dia lagi. Emang dia profesinya apa? Tentara. Bahaya kau.
Sumpah itu aku seumur hidup baru sekali aku pacaran sama tentara. Terus nggak mau lagi? Enggak, bukan trauma sih, lebih tepatnya aku tuh mau membuktikan benar nggak sih ke temen aku gitu. Ternyata dengan nyobain satu bisa dipukul rata nih semua sama ya gitu. Bukan dipukul rata sih, lebih tepatnya lebih hati-hati ketika memilih gitu lagi. Nggak, kalau hati-hati memilih sih dia bilangnya bukan, nggak akan berterus terang bilang nggak mau sih kalau hati-hati sih. Karena temen aku udah jangan katanya Iya lagi. berarti itu dengan cara kamu nyobain satu, kamu bisa pukul rata semua sama gitu. Mmm, bisa jadi bisa jadi. Iyalah gitulah. Tidak boleh Tapi enggak, kayak sama kalau sama pacar aku denial. yang kalau iya, kalau sama pacar aku yang sekarang tuh ya, awalnya tuh aku iseng. Kenapa kau bisa iseng? Temen aku juga kaget, "Iseng?" "Iya iseng." Terus tuh berujung aku kasihan, jadi aku nerima dia, aku bilang. Set, saya. Sumpah ya Berarti bukan, sumpah ya. berarti kamu awalnya nerima dia bukan atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan, tapi karena kasihan. No, mmm, Dan sekarang karena cinta. terjebak lagi deh. Apa-apa. Awalnya coba-coba, terperangkap lagi deh. Ya mudah-mudahan sih yang sekarang sih lebih ini ya, eh, terakhir kalinya mudah-mudahan ya sesuai dengan keinginan kamu. Ingin, soalnya temen Semoga aku juga ya. kaget, Soalnya sampai temen kalau aku kalau sampai kejadian kedua kalinya kayak gini, kejadian kedua kalinya, kalau sampai ketiga kalinya, bodoh sih menurut aku. Nggak belajar dari yang pertama sih. Kalau sampai kejadian lagi, kata Windah gini, bodoh sih kalau aku tuh terserah, aku bilang sama dia kayak gini kan, sampai aku bilang, aku jujur aja aku bilang, "Ah, terserahlah mau selingkuh, mau apa terserah, aku sih nggak peduli," aku bilang gitu. Karena aku tipikal pacaran tuh nggak sepenuhnya, karena aku tidak menaruh sepenuhnya perasaan itu enggak. Karena nanti tuh ya aku tuh tipikal kalau naruh sepenuhnya aku overthinking abis, jadi aku tidak mau. sama ingat satu lagi, pengalaman yang pertama. Ingat itu, ingat. Ingat itu. Pengalaman adalah guru terbesar di hidup. Guru terbaik. Guru terbaik. Udah, Tapi Kak. aku terus ya itulah. Udah maghrib nggak sih di Ya, sana? ya, aku mau ini dulu ya.